Kalian semua pasti tidak asing lagi dengan kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar kalian ataupun di media sosial. Kira-kira apa ya itu bullying? Dan apa ya dampak bullying bagi seseorang? Bullying adalah tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan menyakiti orang lain. Bullying bisa dilakukan secara verbal, fisik, atau psikologis, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di era digital ini, bullying telah menjadi fenomena yang meresahkan, terutama dengan adanya media sosial yang memudahkan perundungan untuk terjadi secara daring. Bullying di kalangan milenial menjadi isu yang memprihatinkan. Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya menjadi pedoman untuk menciptakan perilaku saling menghargai. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menemui berbagai macam tantangan. Tantangan dan hambatan penerapan Pancasila. Yang pertama, kebiasaan sosial yang salah. Banyak perilaku bullying yang dilakukan secara tidak sadar karena dianggap sebagai bagian dari budaya bercanda. Misalnya, ungkapan canda yang menyakiti sering dianggap wajar, padahal dapat berakibat fatal bagi korban. Yang kedua, penghambat penerapan Pancasila. Bullying secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika individu terlibat dalam tindakan bullying, mereka tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Sila persatuan Indonesia juga terganggu karena bullying menciptakan perpecahan dan konflik di antara individu. Kurangnya kesadaran dan pendidikan. Pengetahuan tentang Pancasila dan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam mencegah bullying masih minim di kalangan generasi milenial. Banyak yang belum memahami bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari. Stigma dan ketidakberanian melapor. Korban bullying seringkali merasa tertekan untuk melapor akibat stigma sosial yang melekat. Mereka takut dianggap lemah atau tidak mampu menghadapi masalah sendiri. Dampak bullying. Dampak yang dialami oleh korban bullying sangat beragam, mulai dari masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, yang berujung pada perilaku menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai percobaan bunuh diri. Lalu, apa ya solusi atau cara pencegahannya? Solusi atau cara pencegahan. 1. Meningkatkan edukasi mengenai nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah dan komunitas. 2. Melaksanakan kampanye yang menyebarluaskan informasi tentang bahaya bullying dan pentingnya menghargai perbedaan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kegiatan di sekolah. 3. Membentuk kelompok penduduk di sekolah yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua untuk memberikan dukungan kepada korban bullying. 4. Penerapan kebijakan anti-bullying. Setiap sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam mengenai kasus bullying. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan tindakan yang diambil terhadap pelaku dan dukungan bagi korban. Penutup. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi bullying di kalangan generasi milenial menghadapi tantangan yang kompleks. Namun dengan meningkatkan kesadaran, edukasi, dan tindakan kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Paham, paham, paham. If you dance, I'll dance.